Wow, kata dia kayak gitu. Kesurupan dia berarti kan. Detik itu juga Anggi minta Galang, suaminya Vita, untuk menjemput Tante Sarah, bibinya orang Bintan tuh. Udahlah Galang pergi nurutin permintaan Anggi dan dia langsunglah jemput Tante Sarah. Selang beberapa menit kemudian mereka sampailah itu di rumahnya Vita. Dan ternyata waktu pergi ke sana Tante Sarah nih bawa juga anaknya namanya Rohman ya. Setelah melihat kondisinya Vita, Tante Sarah pun langsung meminumkan segelas air yang sudah didoakan ke Vita. Kasih alhamdulillahnya Vita pun berangsur-angsur sudah sadar kembali nih Wak. Nah pas Vita udah sadar aku tanyalah, Vita kenapa kamu kok tiba-tiba bisa kesurupan? Iya aku juga nggak tahu. Tadi seingat aku terakhir aku dengar ada suara orang lagi garuk-garuk genteng. Terus tiba-tiba badanku kaku, udah nggak bisa digerakin, kata Vita kayak gitu. Belum sempat Vita nyelesain lagi cerita, ini masih ada ceritanya lagi kan. Gantian Kak Desi, kakak kedua aku Nadia, dia lagi yang kesurupan. Ketawa dia, ketawa ngelengking kan sambil tangannya menunjuk ke pintu samping rumah tuh. Dia bilang apa Nadia? Keluar katanya. Tante Sarah ambil lagi gelas, di baca-bacanya air ini, dikasihlah ke Kak Desi. Dah minum dibacain doa. Nah setelah 20 menit berlalu sadar lagi Kak Desi. Kak Desi sadar, gantian Vita lagi yang kesurupan Wak. Kayak gitu. Dan kalian tahu setelah Vita nih sadar, balik ganti Kak Desi kesurupan. Kak Desi sadar, balik Vita lagi kesurupan, ganti-gantian kayak gitu. Dan yang lebih seramnya lagi Wak, pada saat sosok itu merasuki tubuhnya Vita, dia sama juga bilang juga ke arah pintu tuh, keluar sampai kayak Kak Desi kan. Di situ Tante Sarah nanya, apa nih maksudnya keluar, maunya apa nih? Buka pintu itu biar temanku di luar bisa masuk. Ngajak kawan-kawannya suruh masuk dalam rumah tuh, apa nggak takut juga orang-orang dalam tuh Nat? Nah di situ pertama tante aku nggak mau nurutin permintaan si sosok itu Nadia, tapi gegara Tante Sarah nih capek juga nyadarin Vita, nyadarin Kak Desi terus-terusan kesurupan. Akhirnya Tante Vita pun menuruti kemauan sosok itu Wan. Oke, ini aku buka nih pintu ini, tapi bentar, Anggi tolong ambilin tempurung kelapa sama korek api, bawa ke sini, kata dia kayak gitu kan. Oh iya tante bentar, aku ambil lah itu Nadia, kasih depan dia. Nah, udah ya, udah siap ya. Oke, sekarang buka pintunya, kata Tante Sarah kan. Protes aku Nan, tante yakin dia mau dibukain pintunya, katanya dia bawa kawan-kawannya. Nanti kayak mana kalau misalnya kesurupan mereka makin parah? Ya kalau misalnya mereka berdua aja, kalau kami juga ikutan kesurupan, macam mana tante sendiri nanti? Udah insya Allah nggak apa-apa, nggak bisa masuk setan-setan tuh, udah kalian tenang, bantu doa aja, kata si Tante Sarah. Ini posisi Vita sama Desi masih ganti-gantian kesurupan nih kan Wak. Nah karena Tante Sarah udah bilang kayak gitu, ya mau nggak mau aku turuti lah, aku sama Rohman nih, dia anaknya si Tante Sarah ini kan. Nah tepat di saat pintu itu dibuka, wah di situ aku memang nggak bisa nengok ya Nadia ya, tapi waktu pintu tuh terbuka, disitulah bau busuk langsung buar menyebar dalam ruangan. Bau kali, tapi nggak ada wujudnya Wak. Nah disitulah Tante Sarah langsung dibakarnya tempurung kelapa dengan korek yang dia pegang tadi, dah dibakarnya lah tempurung itu. Ngapain Tante Sarah? Lagi ritual Wak, dan ritual itu